Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2021 dari kelas J kelompok 5 yang beranggotakan Gita Septiani Abdullah, Maya Rizka Bilalea, Pemas Dwi Saputra Adiko, dan Marsyandi Udwala akan menampilkan video materi tentang hukum pidana Islam. Materi yang pertama yaitu hukum Islam. Hukum Islam sebagai bagian dari sistem dan tata hukum di Indonesia mempunyai beberapa bidang hukum cakupan yang kesemuanya mengatur seluruh tata kehidupan umat manusia dan secara khusus mengatur perilaku umat Islam. Meskipun umat Islam mayoritas di negeri ini, akan tetapi ruang bagi penegakan hukum Islam hanya tersedia di pengadilan agama saja. Selanjutnya, hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam atau fikih jenayah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, perbedaan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Pada hukum pidana nasional, cakupan melanggar hukum di dalam hukum positif hanya terbatas kepada perbuatan yang salah atau melawan hukum terhadap bidang-bidang hukum tertentu seperti bidang hukum pidana, perdata, tata usaha negara, atau hukum pertanahan dan sebagainya. Sedangkan pada hukum pidana Islam, di dalam hukum Islam terdapat hal-hal yang dianggap salah atau melanggar hukum adalah sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum syariat yang dasar hukumannya dapat ditemui di dalam Al-Quran, hadis maupun ijtihad para ulama. Selanjutnya, materi yang akan dibawakan oleh Maya Rizka Bilalea. Selanjutnya tentang tindak pidana atau jarimah. Secara bahasa, jarimah mengandung pengertian dosa atau durhaka. Dalam bahasa Indonesia, kata jarimah berarti pembuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah jarimah ialah kata jinayah. Larangan-larangan syara atau hukum Islam yang diancam hukuman had atau khusus atau takjir, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarannya mendapat ancaman hukuman. Selanjutnya adalah 3 unsur umum jarimah. Yang pertama, unsur formal atau al-rukun al-syari adalah adanya ketentuan nas yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Yang kedua, unsur material atau al-rukun al-madi adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk jarimah yang melanggar ketentuan formal. Yang ketiga adalah unsur moral atau al-rukun al-adabi adalah bila pelakunya seseorang mukallaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Pemas Dwi Saputra Adiko. Oke, selanjutnya tentang 3 macam jarimah. Yang pertama, tindak pidana hudud atau jarimah hudud. Tindak pidana hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang kedua, tindak pidana qisas atau diat. Tindak pidana qisas atau diat merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman qisas atau diat yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh syara. Yang ketiga, tindak pidana taj'ir. Tindak pidana taj'ir adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman taj'ir. Taj'ir artinya memberi pelajaran. Taj'ir juga diartikan dengan ar-radu wal man'u, yang artinya menolak atau mencegah. Hukuman atau ukubah. Hukuman mempunyai dasar baik yang berasal dari Al-Quran, hadis maupun dari lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman seperti kasus taj'ir. Selain itu, hukuman harus bersifat pribadi, artinya hanya dikenakan kepada yang melakukan kejahatan, sehingga tidak ada yang dinamakan dengan dosa warisan. Bentuk hukuman dalam Islam tidak memakan waktu lama,
sehingga tidak memakan waktu produktif si terpidana. Hukum pidana Islam tidak mengenal biaya tinggi dan memberikan efek jera, baik bagi si terhukum maupun masyarakat. Baik, yang berikutnya adalah batas berlakunya hukum pidana Islam. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana Islam pada dasarnya mengatur untuk semua umat Islam. Namun, karena umat Islam menyebar di berbagai negara, menyebabkan hukum pidana Islam tidak sepenuhnya diterapkan kepada seluruh umat Islam. Sedangkan di dalam hukum pidana positif, ruang lingkup berlakunya hukum pidana tidak hanya terbatas pada warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia. Kesimpulannya adalah, secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan ukubah atau hukuman. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri. Teori-teori ini di dalam hukum pidana Islam ini hampir sama dengan teori atau prinsip-prinsip berlakunya hukum pidana positif. Demikianlah pemaparan materi hukum pidana Islam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.